Tulisan kita mana ada sekarang? Sekarang tulisan kita yang udah kelas 1 apa? Wah, buku dikirauin. Bener gak tuh? Dikirauin sama orang tuanya sekarang tak geribetin. Tulisan anak dari SD sampai lulus atau masuk ke sanawiyah, bekas tulisannya dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid-din wa alhimna rusyda. Allahumma zayyinna bil ilmi wat taqwa warzuqna ilman nafi'an amalan shalihan, amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram, khususan Syekh Jarnaji ila hadrati Syekhuna Syekh Nawaitan al-Baghdadi ila hadrati muallimina Muhammad Syafi'i Azami fi Jabal Khair ila hadrati jami'i masyayikhina وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, saya hormati yang mukarram Bapak Ustaz Muhammad Aus, Detekan Saudara Fikri selaku Ketua Risnur, khusus santri remaja Risnur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita pada malam ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat yang baik, langkah yang baik dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita sampai pula kepada umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil istifadati, ayat hadza pasal bermula ini pasal dalam menerangkan mencari faedah, mencari manfaat, mencari berkah, mencari ilmu. Kita hidup harus mencari berkah, harus selalu mencari ilmu dan harus mencari faedah. Ya, kita ini lagi begini cari ilmu, cari faedah supaya kita punya ilmu manfaat. Dengan jalan bagaimana kita mencapai faedah, mencapai berkah? Dengan jalan ta'lim, dengan jalan kita menghormati orang-orang yang alim, dengan cara kita cinta kepada orang yang alim, dengan cara kita jangan banyak menghafal, dengan cara kita berdoa kepada Allah. Itulah cara kita mengambil faedah dari kehidupan tersebut serta mengambil faedah daripada ilmu. Wa yang bagi ayakuna talibul ilmi mustafidan. Fi kulli waqtin hatta yasul lahul fadlu
Wa yang bagi dan senantiasa hendaklah ayakuna apa ada talibul ilmi bagi yang pencari ilmu mustafidan itu mencari faidah. Jadi orang yang lagi menuntut ilmu itu cari faidah daripada ilmu, cari keberkahan ilmu, cari manfaat ilmu, supaya bagaimana ilmu yang kita cari itu berfaedah, bermanfaat dan mengandung keberkahan. Fi kulli waktin dalam tiap-tiap waktu hatta yahsulallahul fadlu sehingga hasil lahu bagi orang yang mencari ilmu itu al-fadlu apa keutamaan. Sehingga dia mendapat keutamaan, mendapat gelar, mendapat rahmat, mendapat derajat dari Allah. Karena dia tidak pernah lupa cari ilmu terus. Siang malam cari ilmu, malam bangun ngapalin. Kalau dapat ilmu selalu dihafal, kalau ada ilmu selalu dicatat, kalau ada ilmu selalu ingat-ingat, sehingga nanti dia akan memampatkan, akan menghasilkan keutamaan, akan mendapatkan karomah, sehingga menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia, sehingga dipanggil oleh orang kiai, dipanggil orang ustadz karena ada keberkahan. Orang nggak mungkin manggil kepada kita ustadz kalau tidak kita punya ilmu. Orang nggak mungkin memanggil kepada kita kiai kalau kita nggak punya ilmu. Wa tariqul istibati ayyakunahu fi kulli waqtin, dan jalan istibadi mencari faedah tersebut, mencari keberkahan ilmu tersebut, ayyakuna itu adalah ada ma'ahu bersama orang yang menuntut ilmu tersebut fi kulli waqtin dalam tiap-tiap waktu mihbaratun. Jadi setiap waktu kamu harus bawa pensil atau bawa pena dan bawa buku. Jadi setiap saat kemana-mana kamu harus bawa buku dan bawa pensil. Kalau menemukan ilmu, catat. Nggak dengar ilmu, catat. Zaman sekarang HP, misalkan contoh, kalau ada yai yang lagi ceramah, langsung kita rekam, langsung kita videoin. Ceramah, muludan, ceramah, Isra Mi'raj, pengajian, setiap ada orang-orang alim yang menerangkan agama, catat. Kalau nggak catat, misalkan contoh, kita rekam. Nanti di rumah dibuka lagi, di-share lagi, kemudian dicatat di buku. Itu namanya orang yang selalu mengambil faidah. Itu, dan orang itu adalah orang yang bermanfaat. Orang yang begitu itu nanti bakalan menjadi orang yang bermanfaat dan berfaedah bagi agama. Jadi kadang-kadang kan masuk kuping kanan, keluar kuping di rumah kagak pernah diingat. Ngaji kan udah ngaji diingat, nggak pernah dilihat, nggak pernah dibuka, nggak pernah diingat-ingat. Di videoin lama-lama dihapus, di videoin disetel lagi di rumah. Yang penting-penting kita catat. Kemudian kalau kurang paham, ulang lagi. Itu orang yang betul-betul mencari faedah di dalam hidup ini. Hatta yakuba ma yasma'u minal fawaid ilmiati, sehingga dia menulis barang yang mendengar dia akan barang minal fawaid berupa faedah pada ilmu. Ini kira-kira ilmu bagus nih ditulis. Wah, hadis ini baru ketemu nih. Saya baru ketemu di sini, baru ketemu, tulis hadis. Direkam, divideoin, itu di rumah dibuka lagi. Ini baru ketemu nih hadis, ditulis, taruh ya di buku. Nanti satu saat kalau kita lupa bisa dibuka kembali. Mulai tulis begitu dihafalin, lama-lama yang namanya ilmu tuh kadang-kadang lupa. Ya lupa kembali apa ya? Perasaan ditulis, dibuka. Oh iya ini ketemu. Kalau ditulis, ya, kalau kita ngandelin apalan kadang-kadang lupa, kata ditulis
Dan ingat, tulisnya harus jelas. Yang kebaca sama kita, dan yang kebaca sama anak-anak kita nanti, yang kebaca sama saudara-saudara kita. Jangan bisa kayak tulisan dokter, yang kebaca sama kita doang, orang kagak kebaca. Jangan. Tulis sama kita yang jelas, tulisan nanti satu saat orang minjem, orang baca, iya benar tuh, ada keterangan tulisannya. Terus saat kita meninggal juga dibaca sama anak kita, kebaca. Jadi tulisan harus jelas, tulisan kita harus jelas, biar kebaca sama kita. Ini tulisan asal aja, begitu pas lupa kita buka lagi, ini apa sih tulisan, kita sendiri yang nulis, kita sendiri yang kagak bisa baca. Ada itu orang nulis sendiri tapi dia nggak bisa baca tulisannya. Anak sekarang kan nggak bisa nulis Latin. Anak sekarang bisa kan tulisan cetak kan. Zaman kita dulu baik itu tulisan Latin cepat, ada yang dikte kan. Zaman sekarang anak sekarang nggak ada yang dikte, jarang yang dikte. Zaman sekarang, zaman kita dulu dikte, ustadznya nulis, ustadznya baca, kita nulis. Baik itu Latin maupun Arab, dikte. Zaman dulu dikte, sekarang anak sekarang dikte enggak. Coba tulis qul huwallahu ahad sampai selesai, jangan nulis, jangan lihat. Waduh, gimana ya qul huwallahu ahad begitu jadi apal apa tapi nggak tahu tulisan. Karena apa? Karena nggak pernah dikte. Ya sekarang mau ke dikte apa? Nyontek. Hanya ulangan nyontek sama teman. Luar bisanya. Betul enggak? Makanya harus dikte sama kita tulis, taruh. Suatu saat kita lupa, buka kembali. Oh iya ini tuh. Bahkan saya punya guru, almarhum guru saya, Kiai Haji Ihsan Nur dan Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Itu dia dari mulai TK, dari mulai madrasah sampai dia lulus pesantren, itu tulisannya ada. Dari huruf alif itu bengkok, dari tulisannya acak-acakan sampai tulisannya bagus, itu ada, menjadi kenangan. Waktu tulisan madrasah, oh begini kurang bagus, sanawiyah agak bazuk aliyah, peguam tinggi udah bagus. Itu sedikit menjadi kenangan. Tulisan kita mana ada sekarang? Sekarang tulisan kita yang udah kelas 1 apa? Diju, wah buku dikirain. Bener gak tuh? Dikirain sama orang tuanya, seorang pagri betin. Tulisan anak dari SD sampai lulus atau masuk ke sanawiyah, bekas tulisannya dijual. Jangan kita kumpulin, apalagi kalau boleh kita ngaji dulu di pesantren, tulisan-tulisannya ada di kitab, bawa. Oh iya nih. Sekarang gak ada kenangan. Tulisan saya itu waktu SD tuh, waktu madrasah tuh jelek. Tulisan kan mengsong-mengsong ya, jadi gak lurus. Kesini dulu, udah lurus ya. Dari atas mah gede, dari bawah mah kecil. Dari atas kecil, dari bawah gede. Itu kecil. Tulisan kita tempat pertama tuh. Nah saya kalau ngajar anak tulis tuh, setiap hari nulis. Ini jangan begini mengsong. Ya, dari atas kecil, dari bawah gede. Jangan samain di atas. Ya contoh, lama-lama lempeng, lama-lama bagus. Begitu, nggak ada orang yang langsung bagus. Ada anak tulis jelek, hapus lagi. Katanya jangan dihapus, biarin jelek tulisan sendiri, entar lama-lama juga pak. Kan ada anak tulis jelek, hapus lagi sampai itu hitam tuh buku, bener nggak? Jangan dihapus, biar kamu ini kan tulisannya sendiri, biarin. Entar lama-lama nanti bagus, nanti kan bisa lihat tulisan saya dulu nih, waktu belum bisa nih, lihat tuh jelek-jelek, mengsong-mengsong, sekarang udah bagus. Tuh ya, tulisan Latin anak sekarang nggak bisa tulisan apa namanya nyambung, nggak bisa, tulisannya balok semua. Kalau saya tulisan nyambung. Jadi kalau dikte tuh nggak ketinggalan guru. Kalau sekarang guru baca ketinggalan, karena rata-rata anak sekarang mah kan nulisnya lambang. Zaman dulu tulisnya nyambung langsung. Dan walaupun dikte kebaca sama orang, tulisan. Jadi selalu bawa pena, selalu bawa pensil, atau selalu bawa pulpen dan bawa kertas.
Atau sekarang selalu bawa HP, langsung rekam, nanti di rumah dibuka, setelah dibuka didengerin, yang perlu dicatat, taruh dibuka agenda kita, dihafal dulu baru dibuka. Kila dikatakan oleh kilman hafizah para waman kataba syai'an qara. Siapa orang yang menghafal itu bakal hilang. Namanya orang hafal bakal hilang. Dulu pernah kita hafal Yasin, jarang dibuka, jarang dibaca, hilang. Betul gak? Nah, karena ada tulisan Yasin, lihat. Dulu pernah kita hafal hadis, innamal a'malu binniyat, an-nazafatu minal iman, atau haratu satrul iman. Lupa. Begitu pas dibuka, apa dari sini lupa satu hadisnya. Pas ditulis dibuka, ada. Jadi kalau hafal itu bakal hilang. Waman kata basyai'an, dan barang siapa yang menulis akan ilmu, akan sebuah ilmu qara, pasti akan melekat. Ditulis gak bakal hilang, ya berarti bukunya jangan buku dijual, dikiloin, aduh. Ya, sampai-sampai ada kitab yang dikiloin. Astagfirullahaladzim, kata bagus. Pernah supaya ngelihat ada orang tua anaknya pesantren, kemudian anaknya meninggal, dikiloin itu kita pas bu, dikiloin, saya beli. Astagfirullah, kitab dikiloin. Waduh, baru pengen ngelihat, baru ngedenger. Kenapa? Karena memang kagak ngerti agak. Jangan dikiloin, walaupun sekarang kamu tidak makan tas, suatu saat pasti perlu. Satu saat perlu, nggak perlu sama kita, nanti satu saat anak kita juga jangan. Zaman kita dulu, masya Allah, sampai itu kalau yang nama buku, kalau belum habis nggak bakalan. Kelas 1 nih, naik kelas 2, itu buku kelas 1 masih dipakai di kelas 2 karena belum habis. Anak sekarang buku kelas 1 udah buang, beli lagi baru buka buku, padahal buku kelas 1 masih banyak yang kok tuh. Betul nggak nih? Pemborosan namanya. Kelas 1 masih ada kosong, udah kelas 1 tulisin, nanti pasti di kelas 2 tulis lagi. Jam sekarang begitu, pantas ke buku dikiloin. Pada begitu mesti lihat, baru 10 lembar, baru pas tengah-tengah itu udah naik kelas 2, setengah-tengahnya kan masih banyak kosong. Itu ganti lagi buku yang baru. Untuk naik kelas 2 ganti buku baru lagi, padahal yang kelas 1 masih kosong. Zaman dulu nggak begitu. Zaman dulu kelas 1 udah coret, kelas 1 sekarang kelas 2 bukunya itu juga tuh. Zaman dulu begitu, sekarang buku ganti, naik kelas 3 ganti baru lagi. Betul, SMP ganti lagi, naik kelas 1 kelas 2 ganti lagi, sehingga buku banyak tuh. Akhirnya karena kebanyakan, rumahnya sempit, di kilo. Padahal jangan, nanti buat kenangan kita nih. Tuh tulisan bapak tuh waktu kelas SD, tuh tulisan bapak tuh waktu sanawiyah, SMP tuh bapak tuh makin lama makin bagus, jadi kenangan kita. Ya, dan begitu pula nanti satu saat kita bisa baca tuh, kalau kita lupa bisa dibuka. Nah, ini nih. Ya. Wakila al ilmu ma yukhadhu min afwa'ir rijal bi annahum yahfazuna asana ma yasma'una. Tadi katakan oleh satu kil, al ilmu itu diambil dari mulut-mulutnya orang-orang alim. Mulut orang-orang alim kita tulis, mulutnya orang-orang yang keluar dari mulutnya orang alim kita rekam. Tuh, bi annahum yahfazuna asana ma yasma'una. Karena sesungguhnya orang-orang alim tersebut dia selalu menghafal yang sebaik-baik apa yang dia dengar. Dia dulu pernah mendengar sesuatu yang baik, lalu dia keluarkan, lalu dia sampaikan. Itu orang-orang alim. Nggak mungkin orang alim mengeluarkan sesuatu yang jelek-jelek, karena dulu juga dia dapatnya bagus, maka dikeluarkan lagi kepada muridnya juga bagus-bagus. Kenapa? Karena dulu ilmu yang dia catat itu ilmu bagus-bagus.
Kemudian begitu pas jadi alim, dikeluarkan pula yang bagus-bagus. Ya. Wa yaquluna, dan dia berkata tuh orang-orang alim, asana ma yafaduna, akan yang lebih baik apa yang mereka hafal. Jadi apa yang dikatakan yang lebih baik tuh, hadis-hadis yang baik, yang bagus-bagus, dia ucapkan di depan santri. Kalau acara mauludan diucapkan tuh di depan orang lain. Jadi hafalan-hafalan yang bagus, kata-kata mutiara, hadis-hadis yang kira-kira memberikan manfaat, lalu dibicarakan, diucapkan di depan umum. Hadis yang jelek-jelek, yang tidak manfaat, misalkan contoh ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat, yang tidak ada dalil, mereka tidak akan keluarkan di dalam mulut-mulut mereka. Sambil itu aku telah mendengar Syekh Al-Imam Al-Adib Al-Ustad Zainal Islam Al-Marufu Bil Adib Al-Muhtar yaqulu, itu Syekh Zainal Islam mengatakan, yaqulu, berkata dia, qala Hilal bin Yasar, berkata tuh seorang ulama namanya Hilal bin Yasar, Ro'aitu, Nabi kata Ro'aitu, aku pernah melihat Nabi, yaqulu, bersabda dia Nabi, di ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, syai'an, akan sesuatu daripada ilmu wal hikmah dan hikmah. Itu Nabi pernah berkata, berbicara di depan sahabat-sahabatnya akan tentang ilmu dan tentang hikmah. Fakultu, aku katakan tuh, lalu aku katakan, siapa mengatakan? Hilal bin Yasar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, a'idli, ya Rasulullah, ulang kembali biar aku lebih hafal ucapan-ucapanmu tadi, tolong ya Rasulullah, ulang kembali. Kata Hilal bin Yasar, Makul talahum, apa yang engkau katakan kepada sahabat-sahabat, tolong ulang kembali biar aku lebih hafal. Faqala Hilal, berkata tuh Nabi kepadaku, al ma'aka mihbarah, apakah kamu punya pulpen? Apakah kamu punya tinta? Ya, apakah punya pulpen? Fakultu ma iya mihbaratun. Lalu siapa sih Hilal bin Yasar itu ngomong, aku nggak mau pulpen ya Rasulullah. Tuh, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, la tufarik mihbarah. Apa itu kata dia? Hei Hilal, jangan kamu pernah meninggalkan pulpen. Jangan kamu pernah, kalau kemana-mana, jangan kamu pernah tidak bawa pulpen. Kalau kamu kemana-mana, jangan lupa pulpen, jangan sampai kagak dibawa. Tuh, kata Nabi kepada Hilal bin Yasar, kemana-mana pulpen jangan pernah kamu bawa. Kenapa? Karena santri itu kan bolehnya pulpen. Kalau tukang bangunan kemana-mana bawa sendok begitu kan? Kalau tukang servis, kalau tukang apa namanya mekanik motor kemana-mana bawa kunci pas, betul. Itu namanya orang kemana-mana di modal saya ini kunci pas. Dan pada saat itu pulpen sama kertas, jangan kamu pernah tinggalkan tuh pulpen kalau kamu kemana-mana berada. Bawa tuh pulpen, bawa buku, jangan pernah kamu bawa, tinggalkan tuh HP. Tujuan HP itu bukan untuk apa-apa, untuk ngerek. Wah, ini kayak ngomong nih, ada terkam nanti dulu masa lagi tulis. Itu tujuannya. Jangan obat pusing obat bete lah, buat bete. Obat bete, betul. Salah pergunakan HP ini, betul. Ya, lumayan deh, berchattingan deh, buat tiktokan, jangan, gak ada manfaat. Fa'inal khairah, sesungguhnya kebaikan itu ada pada mihbar. Dengan pulpen kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ilmu, sehingga kamu bisa menulis yang penting-penting, lalu kamu hafalkan. Kan kita juga kalau nulis, kalau kiai
nerangin kitab, kalau kita bilang kitab kan pakai pulpen, yang nggak tahu artinya kita tulis artinya betul, yang nggak tahu coretannya kita coret itu. Ya. Wafi ahliha, dan pada ahli-ahli mibaroh, dan ahli-ahli dari para ulama-ulama dulu semua ahli mibaroh. Masalah ulama-ulama dulu nggak pernah Imam Syafi'i kemanapun dia berangkat nggak pernah dia tidak membawa pulpen. Imam Maliki kemana dia berada nggak pernah nggak bawa pulpen. Masya Allah, itu segede ulama. Kita yang belum banyak ilmu nggak mau butuh kepada ayo ya, penting tulis. Sekarang mah ya kalau barangkali ketinggalan udah HP aja, tulis taruh sini, nanti dengerin di rumah, tulis. Subhanallah. Wafi ahliha, dan ahli-ahli mibaroh ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat itu akan mendapatkan kebaikan. Ya, kita tulis lalu dibaca oleh orang ulama-ulama dulu, nulis kitab, betul nggak? Pakai pensil, nulis kitab, kemudian setelah ditulis oleh mereka dicetak, dibaca oleh orang-orang sedunia. Berarti kebaikan itu ada pada ahli-ahli pensil dan ahli-ahli mibaroh. Jadi ahli-ahli mibaroh itu akan mendapatkan kebaikan sampai kiamat. Tulis, dibaca sama orang. Apalagi sampai dia bisa mengarang kitab, dibaca. Setiap orang yang membaca kitabnya, dia yang pertama yang mengarang itu akan mendapatkan kebaikan sampai hari itu. Ya. Subhanallah. Wa wassasatur syahid, dan telah berwasiat asatur syahid. Siapa tuh? Usamuddin, seorang ulama besar namanya Asadru Syahid, namanya Usamuddin. Dia berwasiat kepada anaknya, ibnu anaknya siapa? Samsaddin. Bapaknya Usamuddin, anaknya Syamsaddin. Ayah fadzakulla yaumin, dalah kamu pelihara tiap-tiap hari sesuatu yasiron yang sedikit, minal ilmi, daripada ilmu. Ya, hendaklah kamu terus pelihara tiap-tiap hari sesuatu ilmu yang sedikit. Ya, sesuatu sedikit daripada ilmu wal hikmah. Jadi kalau kita ngapal sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. 1 juz mesti diapal. 1 hari 1 baris. 1 hari 1 hadis, 1 hari 1 sorob, Pa'ala ya puluh pa'lam, terus besok nanti juga nasora yang suruh, terus sedikit-sedikit, jangan banyak sekaligus. Yasin 1 hari, Yasin, besok Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'an. Terus bila perlu kita yang kecil dulu kamu pelajari, jangan langsung kita gede. Kita dulu kitab Safina, yang dulu mah kitab Babul Minan, ya gitu. Pernah nggak ngaji Babul Minan? Yang bahasa kita bahasa Betawi, Babul Minan. Itu kitab-kitab kecil, kitab Safina, kemudian Mabadiul Akhlak, ya akhlakul banin, tahu nggak akhlakul banin? Akhlak anak-anak. Itu kitab-kitab kecil dulu, ya. Hidayatul Mustafid, kitab tentang tajwid. Sedikit dulu, nanti lama-lama akan banyak. Fa innahu yasiru an qaribun yakunu katsiran, maka sesungguhnya kitab-kitab sesuatu yang kecil itu mudah. Wa an qaribin, dan di waktu dekat yakunu katsiran, akan menjadi banyak. Ya, qalilun fakatsirun, sedikit lama-lama akan menjadi banyak. Terus ngapalin 1 hari 1 ayat, lama-lama 1 juz, 1 ayat lama-lama 1 Qur'an. Nggak ada langsung orang yang hafal 1 Qur'an, nggak bisa.
sedikit-sedikit, nggak ada ilmu jurumnya langsung hafal, sedikit-sedikit. Al-kalam walabdul murakabul mufidud bil mu'ati, al-kalam walab, terus tambah lama juga, sedikit-sedikit. Ya makan juga sedikit-sedikit, nggak ada langsung satu piring, sesuap, minum juga seteguk, betul nih, sedikit-sedikit, ya apalin, ya lama-lama akan banyak. Wastara Isom Ibnu Yusuf qalaman bidinarin liyaktuba ma yasma'u fil hal. Wastara dan telah membeli Isom bin Yusuf. Nih Isom bin Yusuf telah memberi kolam pena bidinarin dengan 1 dinar. Dia pernah membeli pena harganya 1 dinar. Berarti pena yang bagus, ditulisnya enak, kemudian kalau udah nyata nggak pernah terhapus, walaupun kena air nggak bakal terhapus. Beli pena yang bagus, jangan pena yang begitu pas ditulis, begitu pas digaris, langsung jadi ngejeplak, betul nggak? Ada pena yang murah, ditulis, hapus, ngejeplak, betul. Beli pena yang bagus. Tuh Hisam, seorang Isom bin Yusuf, dia membeli pena harga 1 dinar, berarti 4 juta untuk persediaan seumur hidup dia untuk mencatat ilmu. Tuh zaman dulu kan begitu. Mangsi juga ada yang bagus, ada enggak tuh. Nih baroh tinta, ada yang bagus, ada enggak. Cari nih baroh yang bagus, kalau dia dicatat di kertas kena air nggak bakal luntur. Begitu, cari pulpen kena air nggak bakal luntur. Jangan yang murah kena air luntur habis. Kasih video kena air habis. Ya, itu cari pulpen yang enak dipakai, yang bagus. Ya, pulpen yang bagus. Cari yang mahalan dikit, jangan yang 1000-an. Ya, buat ilmu yang bagus. Sampai saya begitu. Kenapa? Karena pentingnya terhadap ilmu, sehingga dia cari. Bahkan kalau zaman dulu beli kitab juga yang bagus-bagus, karangannya karangan Beirut semua. Kitab tuh keluaran Beirut. Kalau Beirut itu nggak kena rayap. Kalau kitab Bandung tahun habis bolong-bolong, nggak rayap. Tuh zaman dulu kitab juga cari pada Pak Beirut yang bagus, kertasnya tipis tapi dia alot. Kalau kena air nggak langsung hancur, kemudian dia enggak lama kena rayap, tahan rayap. Kalau Bandung habis kena rayap. Begitu. Kalau punya duit, sekalian yang bagus untuk ilmu. Kenapa? Karena kitab itu untuk kita, untuk turun menurun. Pulpen juga nanti bisa dipakai nih. Pulpen yang bagus, dipakainya enak. Kemudian dia tintanya juga tidak ngegeblek, kemudian tidak buyar. Kalau kita gires dengan tangan dia tidak tidak melebar. Itu yang cari. Begitu sampai 1 dinar dia beli pulpen. Tuh. Untuk apa? Lihat coba, untuk menulis apa yang dia dengar fil hali, ya, di dalam hal-hal tentang ilmu. Sampai begitu. Wal umru qasirun wal ilmu kasirun. Ilmu itu pendek, umur itu pendek. Wal ilmu kasirun, dan ilmu itu panjang. Umur itu sedikit, ilmu itu panjang, banyak. Ilmu itu banyak, sedangkan waktu kita sedikit. Bagaimana caranya? Tulis ilmu banyak, waktu kita sedikit. Bagaimana supaya bisa? Berarti kita jangan terlalu banyak main. Supaya bagaimana? Supaya kelar kita nulis. Ya, juz amma kita tulis. Paling juga 2 jam selesai. Tapi kalau besok tulis, sebulan baru selesai. Nah, umur kita pendek, umur itu banyak. Bagaimana supaya ilmu yang banyak kita bisa menulisnya, kita bisa menghafalnya? Yuk, dapat apalin, dapat tulis. Berarti terus kita tulis. Insya Allah, walaupun kita dikasih umur yang sedikit, maka
kita akan menguasai, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kenapa? Karena kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan hanya untuk ilmu. Sampai sini dulu pengajian kita, nanti besok kita akan lanjutkan ya tentang mengambil manfaat, ya memanfaatkan umur supaya kita mendapatkan ilmu dan mencari manfaat dari ilmu melalui mihbaroh, melalui pensil, melalui hafal dan melalui mendengar. Ada lagi orang yang mendapatkan manfaat ilmu melalui hikmat kepada guru. Ya, bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu hikmat kepada guru? Bagaimana itu dulu zaman dulu? Kalau saya lagi pesantren itu, ini biasa guru mandi ini, dilihat, oh baknya kosong, cepat diberuhin. Itu cara mencari faedah supaya kita mendapatkan ilmu dari guru. Guru dulu punya kuda, ada seorang santri guru punya kuda, kudanya kalau kotor langsung dibersihin. Guru punya motor, motornya kosong, cuci. Guru punya mobil, mobilnya kotor, cepat cuci. Itu caranya. Ya, zaman dulu kiai ini wah punya mobil, mobilnya kotor, jauh dari suruh, langsung bersihin. Ya, itu namanya cara mencari hikmat untuk mendapatkan ilmu. Kan ada seorang namanya zaman dulu apa namanya seorang ulama begitu. Dia jarang kayak orang, malum orang, dia orang miskin, ya malum dia orang miskin, orang-orang para kaya, dia mah begitu. Ngangon kudanya diurusin, tapi sambil ngaji, sambil ngedenger aja. Malum nggak punya duit buat beli kitab, ya dia mah begini ngedenger sambil ngurusin kuda kiai. Kalau kiainya gilir dianterin, kalau kiainya ngaji dia denger, ya dapat 15 tahun suruh pulang sama kiai. Lu pulang udah sono bikin pesantren, ya Allah. Kiai, saya kan di sini cuman nyuci. Udah kiai, udah jangan banyak ngomong pulang. Udah pas pulang bikin pesantren kata kiai. Dapat sebulan beres ada yang datang mau ngaji. Ya Allah, datang lagi ke guru kiai, ada yang datang mau ngaji bagaimana saya bisa ngajarinnya? Saya kan cuma ngedenger doang dari kiai, ya nggak ada coretan-coretannya, udah ajarin. Begitu pasti buka, langsung tuh Allah berikan manfaat ilmu yang dia dengar. Kenapa? Karena ada betul-betul hikmat kepada guru. Zaman dulu begitu sampai ada, ya. Subhanallah. Karena zaman dulu kan beda, yang ngajinya juga ikhlas, gurunya juga ikhlas. Sekarang mah susah ikhlas. Makanya jadi lemah ada keberkahan sekarang jarang. Ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah dan mudah-mudahan hidup kita selalu diberi oleh Allah manfaat ilmu dan ilmu yang kita dapat mudah-mudahan Allah jadikan manfaat. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubilla min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah Selamat tahun baru 1445 besok nanti Rebo ya, kita meriahkan dengan banyak zikir, banyak baca sholawat dan banyak kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan tahun baru lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal. Itu saja yang bisa Paikin sampaikan hari ini. Tidak ada pertanyaan karena Paikin ada acara ya, mohon maaf. Billahi taufiq saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.